Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida walladhi adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi
wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Tiada kata yang lebih indah senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia dan nikmat yang telah menyapa kita semuanya, yang mustahil kita mampu menghitungnya. Salawat teriring salam semoga terus tercurah kepada manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan siapapun juga yang tetap setia untuk senantiasa terus melanjutkan perjuangannya dan tetap senantiasa terus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai olehnya sehingga kelak berhak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mimbar penuh berkah ini adalah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yang imtithalu awamir ilahi wajtinabun nawahi, yakni bersungguh-sungguh untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah kisah, seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau dalam keadaan haus, lantas beliau meminum seteguk air yang membasahi kerongkongannya. Begitu basah kerongkongan dari rasa haus yang dirasakan, menetes air mata Umar bin Khattab tanpa terasa. Para sahabat heran melihat Umar itu. Sambil bertanya kepada Umar, ma yubki kaya Umar. Apa kata Umar? Tadzakartu al-ayah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kenapa wahai Umar kau menangis? Ternyata Umar mengatakan, aku teringat sebuah ayat di saat para penduduk neraka mereka menyeru, memanggil para penduduk surga. Mereka mengharap belas kasihan terhadap penduduk surga. Berikan kepada kami sedikit air dan sedikit rizki yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Tapi apa kata mereka? Pada penduduk surga menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir.
alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yakni orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai sendagura dan main-main, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka melupakan pertemuan dengan Allah pada hari ini di akhir, dan terhadap ayat-ayat kami mereka mendustakan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kisah singkat seorang sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin terang-terangan oleh Rasulullah masuk surga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ambil ibrah yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Belajarnya yang pertama adalah betapa kenikmatan yang menyapa pada diri Umar bin Khattab di saat kehausan seteguk air yang bisa membasahi kerongkongannya, menjadikan dirinya teringat bagaimana kelak saat orang-orang kafir di akhirat mereka diharamkan air dan rizki yang sedikit bagi mereka di akhirat. Sedikit nikmat, namun bisa mengingat kehidupan kelak di akhirat. Pertanyaan besar buat kita semuanya, sudah berapa banyak kenikmatan yang sudah menyapa kita, dan seberapa besar pengaruh kehidupan kita terkait kelak akan kehidupan akhirat. Mampukah laksana Umar bin Khattab yang disebut juga seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk matanya? Apakah kita sebaliknya, dari nikmat yang begitu banyak kita rasakan justru melupakan kehidupan akhirat kita? Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Seharusnya seluruh kenikmatan yang ada, yang Allah karuniakan di dunia ini, menjadikan kita ingat akan kehidupan akhirat, yang kelak sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari orang-orang yang sukses menjalani kehidupan di masa lalu, sehingga kita bisa sukses bersama mereka kelak di akhirat. Karena ketika Allah bicara kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dari seluruh karunia yang diberikan oleh Allah di dunia ini, hakikatnya satu sarana untuk membekali diri kita semuanya untuk kehidupan akhirat kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekedar jangan kalian lupakan bagian nasibmu di dunia ini. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Qasas di ayat yang ke-77 yang sangat familiar di telinga kita, ketika Allah perintahkan, kata wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah oleh kalian untuk negeri akhirat dari apa yang Allah anugerahkan di dunia. Apa saja yang Allah anugerahkan di dunia ini begitu banyak. Bisa cari akhirat dengan umur yang Allah amanahkan kepada kita. Bisa kita cari akhirat dari ilmu yang Allah amanahkan kepada kita.
bisa cari akhirat dari apa yang Allah anugerahkan pada kita, termasuk keluarga yang merupakan amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga amanah kepemimpinan, baik pemimpinan dalam keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Itu sesungguhnya bagian daripada sarana untuk bekal kehidupan akhirat kelak. Carilah dari apa saja yang Allah anugerahkan di dunia untuk negeri akhirat. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan dunia dengan jangan kalian lupa bagian nasibmu di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekedar dengan kata jangan kalian lupakan. Karena tidak mungkin orang yang hidup di dunia ini lupa bahwa dirinya masih hidup di dunia. Tidak ada orang menjalani hidup di dunia dirinya lupa bahwa dirinya masih hidup di dunia. Tapi betapa banyak orang-orang yang lupa saat hidup di dunia, dia lupakan kehidupan akhirat. Hanya orang-orang yang diharamkan kelak sedikit air dan secuil rizki yang diberikan kelak di akhirat adalah mereka orang-orang yang menjadikan agama sebagai sendoguro dan main-main, dan mereka orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia, tertipu oleh kehidupan dunia. Seharusnya dia mampu mengorbankan, mengerahkan semuanya untuk keselamatan bekal akhiratnya, namun agamanya bisa ditukar untuk kesenangan sesaat di dunia sampai melupakan kehidupan hakikat di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah, alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa humul hayatud dunya wa haratumul hayatud dunya fal yauma nansahum. Bahkan mereka melupakan pertemuan dengan Allah kelak di akhirat, sehingga Allah pun akan lupakan kelak di akhirat. Ini mengingatkan kepada kita posisi kelak kita di akhirat, sejauh mana kita memposisikan Allah dalam kehidupan kita saat ini. Ketika Allah lupakan, kelak pun Allah akan melupakan kita di akhir. Ketika kita tidak mau memproteskan Allah di atas segalanya, itu juga kelak kita akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang-orang yang kelak diharamkan secuil rizki dan seteguk air sedikit di akhirat adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, pelajaran sangat penting buat kita saat kita menjalani kehidupan saat ini. Saat Allah karuniakan peluang dan kesempatan yang tidak akan pernah siaran ulang untuk kita menjalani kehidupan dunia, hanya sekali ini. Belajar dari orang-orang yang sukses, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang selalu menghadirkan akhirat dalam pelupuk matanya. Setiap apa yang kita kerjakan saat ini, semua akan dimintai pertanggungjawabannya ada Allah. Kebaikan yang kita lakukan akan berpengaruh pada diri kita. Bahkan Allah janjikan walikullin darajatum mimma amilu waliwafiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Di setiap kita derajatnya manusia bergantung pada amal kita, dan kelak di akhirat akan Allah sempurnakan pahala kalian. Sedikit pun mereka, kita manusia tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Kebaikan yang kita kerjakan saat ini akan berpulang kepada diri kita.
Man amila sholiha fali nafsi wa man sa'a fa 'alaiha. Kebaikan yang kita kerjakan akan berpulang kepada diri kita. Bahkan tidak hanya kelak di akhirat Allah tampakkan kebaikan dan akan dibalas dengan sempurna. Bisa jadi sebagian amal perbuatan yang kita lakukan di dunia akan ditampakkan dampak akibat yang berpulang pada diri kita. Setiap kemaksiatan, keburukan, kejahatan berpulang kepada diri kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat, bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan bisa mengerahkan seluruh potensi yang Allah karuniakan kepada kita, agar semua diberikan sebagai sarana untuk membekali kita untuk kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima adada ma akhtab ilmu khataqa wa ahsa kitabuk radallahu sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.